Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Oktaviani dari jurusan Asuransi Syariah Lokal A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Transaksi Jual Beli secara online dalam pandangan hukum Islam. Di zaman yang modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu transaksi saling tukar-menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di dalam Islam, jual beli melakukan sesuatu perbuatan yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang menjadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut ilmu fikih ialah suatu transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Adapun landasan syara atau landasan hukumnya berasal dari 3 sumber, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Ada beberapa macam dalam jual beli, yaitu yang pertama bai salam. Menurut bahasa, salam adalah menyegerakan atau mendahulukan modal. Secara istilah adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifatnya sesuatu perjanjian yang dibayar di muka, atau pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli salam ini didasarkan dalam Al-Quran dan hadis yang isinya, hai orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, bai istisna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur fuqaha, bai istisna merupakan suatu jenis khusus dari akad bai salam. Dengan demikian, ketentuan bai istisna mengikuti ketentuan dan aturan akad bai salam. Dan yang terakhir yaitu ada bai murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut ijma para ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama, bai artinya penjual, yang kedua mushtari artinya pembeli, yang ketiga maq'ud alai artinya barang yang dijual, dan yang keempat sigat artinya ijab dan kabul. Jual beli secara online. Jual beli secara online adalah proses jual beli yang dilakukan lewat internet atau via online, di mana dua orang yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli, telah melakukan kesepakatan jual beli via internet. Jual beli jenis ini pada zaman dahulu lebih dikenal dengan istilah bai salam, di mana dalam istilah etimologi diartikan sebagai pendahuluan modal. Sedangkan pengertian secara luasnya diartikan penyerahan uang atau modal dilakukan di muka atau di awal, sedangkan penyerahan barang yang ditransaksikan itu dilakukan di kemudian hari atau dalam tempo yang telah ditentukan dan telah disepakati. Adapun rukun jual beli online atau salam ini sama seperti rukun jual beli pada umumnya, yaitu harus ada pembeli, harus ada penjual, ada uang atau modal, ada barang, dan yang terakhir ada sigat atau ijab kabul. Transaksi jual beli secara online dalam pandangan hukum Islam. Dalam syariat Islam, kita telah mengetahui nih apa-apa saja rukun jual beli itu, sehingga jika ada salah satu saja rukunnya yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Dalam Islam, hukum
Hukum tentang suatu perkara sering kali menjadi perdebatan di kalangan para ulama, disebabkan oleh banyaknya mazhab dalam Islam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa Islam terdiri dari banyak sekali aliran. Transaksi jual beli merupakan salah satu perkara juga yang kadang suka diperdebatkan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Biasanya dalam jual beli kita hanya tahu soal menjual atau membelinya saja. Yang penting barang tersebut sudah terjual ataupun terbeli tanpa mengetahui sah atau tidaknya proses jual beli yang kita lakukan tersebut. Salah satunya adalah transaksi jual beli online ini, atau jual beli yang dilakukan secara lewat via internet yang juga sering menjadi perdebatan. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang. Salah satunya alasan pelarangan ini adalah proses jual beli tidak dilakukan secara langsung, atau penjual dan pembeli ini tidak bertemu secara tatap muka. Jadi, jual beli online diperbolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang memang dibutuhkan, terus ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli. Transaksi jual beli online ini sah saja dilakukan selama tidak melanggar rukun jual beli dan tidak adanya kebohongan atau penipuan dalam prosesnya. Kalaupun ada, maka uang pembeli itu harus dikembalikan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.